Diare adalah satu di antara penyakit yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kesakitan dan kematian terutama pada balita. Diperkirakan lebih dari 1,3 miliar balita mengidap diare setiap tahunnya. Dan lebih dari 3,2 juta balita meninggal dikarenakan diare. Produksi pepaya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010, produksi pepaya sebanyak 675.801 ton. Dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 955.078 ton. Sebelumnya, diare diobati menggunakan obat Imodium. Tetapi Imodium menyebabkan banyak efek samping, seperti nyeri perut, mual, muntah, mulut kering, mengantuk, pusing, dan ruam kulit. Jadi, apakah ada obat alternatif untuk penyakit diare? Selamat pagi, Miss Iren. Kami, Kadisa Eugenia Chua, Fidelio Kavin Benaya Harbilian, dan Angelica akan menjelaskan penggunaan ekstrak biji pepaya sebagai obat diare yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhimurium dan Escherichia coli. Pendahuluan bab 1. Menurut Aryani dan kawan-kawan, biji pepaya memiliki 4 senyawa yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, dan tannin. Flavonoid berfungsi untuk menghilangkan permeabilitas sel jika flavonoid mengenai dinding sel. Saponin berfungsi dengan menurunkan tegangan permukaan yang mengakibatkan naiknya permeabilitas sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor dan mengakibatkan kematian sel. Tannin berfungsi dengan cara mengkoagulasi protein dan mengkerutkan dinding sel atau membran sel, sehingga mengganggu permeabilitas sel bakteri yang mengakibatkan sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhan sel terhambat dan bahkan mati. Alkaloid berfungsi dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan sehingga lapisan sel tidak terbentuk secara utuh dan mati. Berikut merupakan rumusan-rumusan masalah karya tulis kami. Dan berikut merupakan tujuan dari karya tulis kami. Bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Tora dan kawan-kawan, biji pepaya memiliki senyawa dan enzim. Senyawa tersebut merupakan tocophenol, terpenoid, flavonoid, alkaloid, karpain, fenol, saponin, dan tannin. Enzim tersebut merupakan papain, kimoprotein, dan lisozim. Senyawa dan enzim ini dapat menyembuhkan diare. Salmonella typhimurium adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang dengan fakultatif aerob, bergerak dengan flagel peritik, dan mudah tumbuh pada pembenihan biasa dan pembenihan yang mengandung empedu. Sedangkan bakteri Escherichia coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang dengan bersifat fakultatif anaerob. Bakteri ini dapat menghasilkan toksin yang dapat melekat dan merusak sel-sel mukosa usus halus. Metodologi penulisan bab 3. Metode penulisan yang kami gunakan merupakan metode literatur, yaitu metode membaca dan menganalisis referensi bahan-bahan penelitian. Referensi yang kami gunakan merupakan jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan topik yang kami bahas. Bab 4 pembahasan akan dilanjutkan oleh Fidel. Bab 4 pembahasan 4.1 Patogenesis bakteri Salmonella typhimurium dan Escherichia coli. Bakteri masuk melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, rongga mulut, kuku, dan lainnya. 4.1.1 Bakteri Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium biasa bersarang di saluran pencernaan manusia maupun hewan. Bakteri ini disebarkan melalui mulut karena makanan atau minuman sudah tercemar oleh alat keluaran pencernaan. Bakteri ini berkembang di dalam sistem
pencernaan. Salah satunya adalah usus. Radang usus serta penghancuran lamina propria alat pencernaan oleh penyusupan atau disebut proliferasi. Salmonella inilah yang menimbulkan diare. Karena Salmonella typhimurium menghasilkan racun yang disebut citotoksin dan enterotoksin. Citotoksin adalah antibodi yang bisa meracuni sel pada organ tertentu. Sedangkan enterotoksin adalah toksin yang menyebabkan usus halus mengeluarkan sekresi cairan yang berlebihan sehingga menyebabkan adanya gangguan seperti diare dan muntah-muntah. 4.1.2 Bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli biasanya bersarang di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini dapat berkembang di luar tubuh manusia dan hewan, yaitu melalui perantara air dan makanan. Pada kondisi tertentu, bakteri Escherichia coli ini dapat menyebabkan infeksi terutama pada orang yang memiliki gangguan imun tubuh yang menyebabkan barrier pada gastrointestinal terganggu. Protein adesin adalah salah satu protein transport yang berperan dalam patogenesis Escherichia coli. Protein ini juga adalah salah satu mekanisme penting dalam proses infeksi. Peran protein adesin adalah memediasi penempelan bakteri Escherichia coli pada sel host. Protein adesin berperan dalam kolonisasi bakteri pada usus dan pembentukan biofilm. 4.2 Keefektifan ekstrak biji pepaya sebagai alternatif obat kimia untuk diare. Laporimide menyebabkan nyeri perut, mual, muntah, mulut kering, mengantuk, pusing, dan ruam kulit. Depresi pernafasan dan peritonitis menyebabkan adiksi, sedangkan ekstrak biji pepaya tidak memiliki efek samping karena menggunakan bahan alami yang tidak dicampuri dengan bahan kimia. Oleh karena itu, lebih baik bagi penderita diare untuk menggunakan obat yang terbuat dari ekstrak biji pepaya ini karena tidak mengandung bahan kimia sama sekali. Oke, 4.3 akan dilanjuti oleh Angelica. Selanjutnya itu 4.3 pengaruh ekstrak biji pepaya pada bakteri Salmonella typhimurium dan Escherichia coli. Pada tabel 4.1 bisa kita lihat hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Salmonella typhimurium. Pada tabel ini rata-rata diameter daya hambat bakteri Salmonella typhimurium yang paling tinggi itu pada konsentrasi 100%, sedangkan yang paling rendah itu pada konsentrasi 20%. Perbedaan ini disebabkan karena banyaknya jumlah senyawa aktif pada konsentrasi ini berbeda-beda. Berdasarkan kriteria kekuatan antibakteri yang dikategorikan sedang itu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Pada tabel 4.2 ini hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak biji pepaya terhadap bakteri Escherichia coli. Pada tabel ini menunjukkan rata-rata bahwa diameter daya hambat bakteri Escherichia coli ini tertinggi pada konsentrasi 100%, yaitu 12,19 mm, sedangkan yang paling rendah itu pada konsentrasi 20%, yaitu 8,72 mm. Perbedaan ini adanya juga karena jumlah kandungan senyawa aktif yang berbeda-beda pada ekstrak biji pepaya ini. Berdasarkan kriteria kekuatan antibakteri yang termasuk dikategorikan sedang itu 20%, 40%, 60%, dan 80%, sedangkan yang konsentrasi 100% itu sudah dianggap dikategorikan kuat. Jadi pada konsentrasi 100%, pada kedua tabel merupakan konsentrasi yang memiliki zona hambat paling tinggi, sehingga konsentrasi yang akan digunakan untuk pembuatan obat biji pepaya adalah konsentrasi 100%. Karena semakin tinggi diameter zona hambat suatu konsentrasi ini, maka akan semakin baik untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan
Salmonella typhimurium. Yang selanjutnya itu 4.4, cara mengolah biji pepaya menjadi obat diare. Yang pertama itu 4.4.1, pembuatan simplicia. Pada pembuatan simplicia ini digunakan satu buah pepaya yang nantinya akan dibelah dan bijinya diambil dan kemudian dicuci. Setelah itu biji ini akan dijemur selama 1 minggu di bawah sinar matahari dengan ditutupi oleh kain hitam. Setelah biji pepaya ini kering, maka nantinya biji pepaya ini akan blender sehingga menjadi serbuk halus. Yang kedua itu 4.2, yaitu pembuatan ekstrak. Ekstraksi adalah kegiatan atau proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pada pembuatan ekstrak ini menggunakan metode maserasi karena metode ini optimal menggunakan suhu 60 derajat Celcius karena kandungan metabolit sekunder yang ada pada biji pepaya ini bersifat tidak tahan pemanasan. Awalannya ini simplicia biji pepaya sebanyak 500 gram dimaserasi menggunakan larutan etanol 70%. Maserat yang didapat kemudian diuapkan menjadi rotary evaporator agar senyawa alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid yang terkandung pada biji pepaya ini tidak mudah rusak. Ya, setelah proses ini diperolehlah ekstrak kental. Kemudian 4.4.3 itu pembuatan obat. Pembuatan obat ini pengemasannya paling tepat untuk membuat obat diare ini adalah dengan mengemas ekstrak kental ke dalam kapsul. Karena kapsul dapat memudahkan pengguna untuk mengonsumsinya karena kapsul ini tidak menimbulkan bau dan tidak ada rasa saat dikonsumsi. Selanjutnya itu 5.1, kesimpulan. Patogenesis Salmonella typhimurium adalah menghasilkan cytotosin dan enterotosin, sedangkan patogenesis Escherichia coli adalah injeksi ke dalam protein atesin. Ekstrak biji pepaya lebih efektif daripada obat kimia untuk diare karena obat kimia bisa saja menimbulkan efek samping, sedangkan obat dari ekstrak biji pepaya ini tidak akan menimbulkan efek samping pada pengguna. Ekstrak biji pepaya mengandung senyawa aktif yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhimurium. Diawali pembuatan simplicia biji pepaya, kemudian membuat ekstraknya dengan cara dimaserasi menggunakan larutan etanol 70%. Setelah itu, maserat diuapkan menggunakan rotary evaporator sehingga menghasilkan ekstrak kental yang kemudian dikemas ke dalam kapsul nantinya. Selanjutnya itu 5.2, saran. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap jenis larutan yang paling tepat untuk membuat ekstraksi dari biji pepaya agar bisa mendapatkan hasil yang paling maksimum. Sekian presentasi dari kami. Saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk membangun karya tulis ini.